Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau anak-anak sekalian, yakin masih baik? Yakin. Rasanya Tidak mencapai. kalau yang itu Bapak masih penasaran nih. Nah, kita coba dulu sebelum kita mulai belajar ini ya. Kita berdoa dengan kita masing-masing dulu ya. Semoga pembelajaran pada hari ini kita terberkati dan dapat ilmu yang bermanfaat ya. Doa mulai. Doa selesai. Nah, tadi kan Bapak sudah nanya nih, kabar. Benar nggak sih kalau memang baik-baik saja nih? Atau misalnya kalian kan, misalnya tadi kan kalian sudah mengerjakan PTS ya? Iya. Nah, tapi kan kalian susah tuh kayak, nah kan susah dengan konsentrasi kan susah jadi. Nah, makanya itu coba kalian buka dulu ini ya. Jangan sambil lihat bukunya. Sudah Pak Ai. Sudah Pak. Memang semangat ya. Ada yang isi, ada yang kagulas ya. Berarti masa yang gembira banget ya. Masa tinggi Pak. Nah, berarti ada salah satu teman kalian ini mungkin dalam pengajaran PTS tadi itu mungkin kurang belajar atau nah jadi untuk belajar pada hari ini Bapak nggak perlu muluk-muluk loh, kita aja ya, kita belajar sampai aja ya. Nah. Oke. Kalian masih ingat nggak pembelajaran pada bulan ya? Nah, di sini kita bicara tentang materi tentang jadi pada waktu itu minggu lalu kita membahas ada yang namanya teori penyebaran ajaran Hindu Buddha ke Indonesia ya, atau lebih tepatnya ke Nusantara itu seperti itu ya. Ada juga Brahma, Satria, Waisya, dan kemudian juga ada Puspali. Nah ini juga secara menurut besar pada waktu itu juga masyarakat kita itu terbagi atas beberapa kasta kan. Ada apa saja? Kalau Brahma itu sebenarnya Pemuka agama. Kalau Satria Raja, pangeran. berarti kaum bangsawan yang ini ya. Iya Pak. Kemudian ada kalau ASN kalau ASN ya kalau Waisya ya mungkin bisa juga Satria ya dan juga sebaliknya. Jadi katanya ada juga warga kita ya, penduduk asli kita itu belajar ke Indonesia. Nah ke Mbah Indo kemudian belajar di sana, kemudian balik lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ajaran agama Hindu Buddha. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik yang dalam hal ini kalian itu ya diharapkan mampu menggunakan aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha. Nah kita masuk pada pembelajaran sedikit ya. Yang pertama, nah ini di Kalimantan ya. Mana? Daerah mana ya kira-kira? Timur. Ada yang asal Kalimantan Timur nggak? Adika ya. Turunan Kedungga. Oke, jadi sudah banyak apa yang umum ya atau lebih lagi ada apa kalangan akademik seperti kalian bahwa pelajaran bukan tentang Kalimantan Timur di tepi Sungai Mahakam. Jadi kita nanti teman-teman tujuh buah lokasi ini Bipak ya. Seperti ini Bipak. Jadi ada batu diukir untuk dengan huruf Palawa, seserta. Nah, seperti itu. Kemudian juga selain kerajaan Kutai itu juga ada kerajaan lain juga. Misalkan ada kita
Pautan kemarin kita juga ada membahas tentang Tarumanegara ya. Kemudian juga ada kerajaan Sriwijaya yang bahkan namanya itu sudah jadi nama klub bola ya. Iya. Sriwijaya Oke, FC. kemudian juga ada kerajaan Mataram MUFC. seperti ya. Nah kemudian ada juga kerajaan. Nah yang merasa membanjal siapa di sini? Ulun. Bapak sendiri pun pasangan ya. Bapak pasangan Banjar saya juga. Nah jadi ini kan ini maksudnya sejauh ini waktu bapak kecil maksudnya itu film dulu ya. Nah tidak ada loh yang menyebutkan apa sih kerajaan yang cocok Hindu Buddha pada di wilayah Kalimantan. Pasti yang di situ hanya Kutai doang. Nah sebetulnya ada kerajaan Hindu Buddha atau kerajaan Hindu spesifiknya di kerajaan negara Dipa di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Amuntai. Nah, Kutai sebagai kerajaan pernah berdiri pada wilayah provinsi Kalimantan Selatan pada sekitar tahun 1380. Berarti kita semua belum lahir ya? Iya. Didirikan oleh Empu Jatika, anak kesayangan dari Raja Rakyat Kerajaan Kuripan. Terus juga, nah, Lampung Mangkurat merupakan raja populer saat pemerintah Kerajaan Negara Dipa. Tapi Lampung Mangkurat ini walaupun enggak raja yang paling populer, beliau menempatkan diri sebagai raja yang sementara saja. Karena raja yang sah pada periode berikutnya itulah Raja Suryan. Tapi kalau di namanya Pangeran Suryanata ya, dengan ratunya itu Junjung Hui. Nah, kita setelah pada kerajaan Singosari ya, merupakan kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok, dan ini contoh peninggalan prasastinya. Nah, kira-kira ada di mana ya kerajaan ini? Di Jawa ya? Jawa Timur. Betul. Nah, kerajaan Singasari itu kalau digambarkan dalam sejarahnya nih ya, digambarkan dalam satu gambar itu kayaknya seperti ini. Ini ada gambar tentang apa nih? Kayak saling menusuk dari belakang Pak. Jadi sistem pemerintahan itu dibangun berdasarkan asas yang hal-hal yang berdarah. Nah, ya seperti itu. Nah, nanti kita coba tekannya teman-teman. Kemudian juga ada kerajaan Majapahit ya. Sebuah kerajaan pusat provinsi Jawa Timur yang pernah berdiri tahun 1293 sampai 1527 Masehi, yang didirikan oleh Raden Wijaya menantu Kartanegara. Nah, jadi kerajaan Majapahit ini sendiri pun lanjutan dari kerajaan Singasari ya. Nah, Kartanegara ini pun sebetulnya raja terakhir dari kerajaan Singasari. Oke, anak-anak, kita bagi kelompok dulu ya. Nah, oke. Sebagaimana halnya, Bapak ingin terapkan pada kalian bekerja sama dalam belajar itu bukan hal yang wajar. Jadi kita bagi kelompok dulu ya. Nah, untuk yang kinestetik, Bapak minta kita bermain peran dulu ya. Nah, oke. Kita akan bermain peran. Aduh, kau deh jadi deh. Oke, ya. Oke, Bapak akan menjadikan narasinya. Kerajaan Singasari awalnya berasal dari dua gunung yang sebelumnya bekas dari kerajaan Tumapel yang berada di bawah penguasa bernama Tunggul Ametung. Suatu hari ada seorang pemuda bernama Ken Arok. Nah, Ken Arok ini siapa? Kepala nama siapa? Yang berambisi untuk berkuasaan dan mendirikan kerajaan baru. Selain itu, Ken Arok terpesona dengan Pendedes yang merupakan selis dari Tunggul Ametung. Maka suatu hari, demi mencapai ambisinya, Ken Arok pun datang menuju Tunggul Ametung. Siapa kamu? Beraninya kamu bilang seperti itu. Aku akan merebut semua yang menjadi milikmu. Akhirnya Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan menusuknya dengan keris. Dari kerajaan baru, yaitu kerajaan Singasari, dan mendapatkan Pendedes sebagai pendampingnya. Waktu pun berlalu.
Tak berselang lama, Ken Arok pemerintah kerajaan tersebut, datanglah Anusapati yang merupakan putra dari Sulametum untuk balas dendam kepada Ken Arok. Masuk. Masuk. Oh, belum. Ken Arok akan kubunuh. Salah. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan ayahku. Hei anak muda, kau bisa apa? Kau meremehkanku. Bersiaplah untuk menemui akhirmu. Akhirnya dari pesan itu, Anusapati berhasil membunuh Ken Arok dan kemudian mengambil alih kerajaan. Tidak lama kemudian, ketika Anusapati sedang mengambil pemerintahan, muncullah Tohjaya, putra dari Ken Arok yang ingin membalas dendam kematian ayahnya pada Anusapati. Anusapati, aku akan membunuhmu. Akhirnya Tohjaya berhasil membunuhnya dan mengambil tahta kerajaan. Namun disebutkan pula dalam berbagai sumber sejarah bahwa Tohjaya pun mengalami nasib yang sama, sebagaimana pendahulunya, yaitu dibunuh dengan cara yang kejam. Oke. Nah, berdasarkan dari pemain peranan dari teman-teman kalian yang tadi ya, kalian kerjakan di KBD itu. Apa sih yang kalian dapatkan? Apa pelajaran apa yang kalian dapatkan? Nah, Wanita memang dia semuanya sudah selesai? Selesai? Ya, selesai ya. Kemudian kita coba scan dulu untuk yang asesmennya. Oke, silakan scan barcode-nya. Sudah semua? belum memakai lagi. Oke. Tanya sama dia. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita mulai. Silakan. Salah. Ya betul, benar. Ya 5 besar ya. Ima siapa? Wis. Manis. Veganis. Bukan Anissa. Nama Dita. Tinggalan ya. Bukan ya. Wah, aku bisa cantik ya. Di situ. Berarti fans Reganis. Oke, bagaimana kita aplikasi dulu ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi pada masa Hindu Buddha itu kehidupan masyarakat itu didasarkan pada sistem sosial stratifikasi. Nah, artinya stratifikasi itu ada tingkatan ya. Nah, terutama dalam bentuk kasta yang terdiri Brahmana, Satria, Waisya, Sudra. Kemudian juga raja itu memegang peranan penting sebagai pemimpin politik dan spiritual ya. Dengan sistem pemerintahan yang berbasis monarki absolut atau konstitusional. Ya, seperti itu sebenarnya. Ya, oke. Anak-anak sekalian, bagaimana pembelajaran pada hari ini?
pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kerajaan aktivitas ya, maksudnya aktivitas masyarakat pada kerajaan Islam ya. Nah, nanti kalian pelajari dulu di Maya. Nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan pelajari gitu ya. Oke, Iya Pak, siap. siap ya. Oke, untuk Bapak kasih dulu ya hari-harinya. Iya Pak, terima Kita kasih bisa bertemu Bapak. lagi ya. Bapak akhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.